Semua pasti merasa, jika saat ini sudah sangat jarang tim-tim Eropa mau menyambangi Indonesia, khususnya saat pramusim tiba. Padahal beberapa tahun yang lalu, tim seperti Liverpool, Chelsea, hingga Arsenal mau datang ke Indonesia untuk menemui fansnya yang ada di sini. Menurut beberapa promotor yang sudah terbiasa mendatangkan klub-klub luar negeri, Indonesia tidak dipilih karena negaranya belum stabil. Tak hanya itu, kualitas infrastrukturnya juga sering dipertanyakan, sebuah penilaian yang bisa diperdebatkan. Karena nyatanya, Indonesia beberapa kali mampu mengadakan pertandingan skala internasional. Bahkan pertandingan itu bisa dikatakan sukses besar. Momen inilah yang justru membuat ASEAN, khususnya Federasi Sepak Bolanya, yakni AFF, heran kepada Indonesia. Karena meski jarang dilirik, Indonesia selalu sukses besar dalam mengadakan pertandingan. Lantas mengapa AFF mengambil contoh Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tahun 2013 yang lalu, sejarah besar dicatatkan oleh sepak bola Indonesia ketika mereka mampu mendatangkan 3 tim besar Inggris, yakni Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. 3 tim tersebut waktu itu menjalani uji coba melawan Indonesia All-Star. Sebuah momen yang pastinya membuat fans dari tim tadi bersuka cita karena kapan lagi bisa melihat tim idolanya bermain langsung di Stadion GBK. Pada akhirnya kedatangan 3 tim tadi membuat Indonesia sukses besar. Sukses di sini adalah karena 3 tim tadi merasa nyaman ketika berada di tanah air. Belum lagi ditambah dengan banyaknya fans yang membuat para pemain dari 3 tim besar tadi merasa dihargai. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak tim Eropa yang menyempatkan datang ke Indonesia. Bahkan tim Eropa terakhir yang datang ke Indonesia itu adalah AS Roma pada tahun 2015 yang lalu. Hal itulah yang membuat para promotor Indonesia berusaha untuk kembali mendatangkan klub Eropa pada tahun ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Nine Sports, sebuah promotor yang sebelumnya mampu mendatangkan tim seperti Timnas Belanda, Juventus, hingga Ajax Amsterdam ke Indonesia. Sayangnya, usaha dari Nine Sports gagal karena tim yang diinginkan oleh mereka yakni Manchester United lebih memilih mengunjungi Malaysia. Soal alasan kegagalan ini akhirnya diungkapkan oleh CEO Nine Sports yakni Arif Putra Wicaksono. Dirinya menjabarkan ada 3 masalah besar yang membuat United belum mau ke Indonesia. Pertama, kualitas rumput stadion di Indonesia dinilai belum memenuhi standar internasional yang diharapkan oleh klub-klub top Eropa. Kedua, adanya kekhawatiran terhadap ketidakstabilan situasi politik dan sosial di dalam negeri. Terakhir, kemacetan lalu lintas di Jakarta turut menjadi pertimbangan penting karena dapat mengganggu mobilitas tim dan agenda kegiatan selama tur. Hal ini menjadi refleksi penting bagi Indonesia jika ingin menjadi tuan rumah bagi klub-klub elit dunia ke depannya, termasuk dalam hal infrastruktur, keamanan, dan kenyamanan. Penilaian Manchester United bisa dibantah dengan keadaan sebenarnya. Soal kemacetan Jakarta dan rumput stadion, Indonesia memang masih mengalami masalah di 2 sektor tersebut. Tapi nyatanya, hal seperti itu bisa diatasi dengan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh PSSI. Untuk mengatasi kemacetan, biasanya PSSI memberikan pengawalan kepada tim agar perjalanan mereka lancar. Soal rumput stadion, saat ini juga sudah mulai diperbaiki agar para pemain yang bermain menjadi lebih nyaman. Jika ingin bukti, contohnya yang dirasakan oleh timnas Jepang, Australia, hingga Arab Saudi yang sebelumnya sudah datang ke sini. Secara keseluruhan mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Indonesia.
Tak hanya 3 negara tadi, tim seperti Argentina juga puas waktu datang ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Sehingga penilaian dari Manchester United tadi masih bisa terbantahkan dengan bukti-bukti yang ada. Indonesia selalu sukses saat menggelar sebuah pertandingan. Tak hanya memberikan kenyamanan buat tim tamu, Indonesia juga selalu sukses sebagai tuan rumah dari segi jumlah penonton. Ketika melawan tim-tim yang disebutkan tadi, hampir dipastikan tiket yang dijual selalu ludes terjual. Misalnya dalam pertandingan melawan Jepang pada bulan November yang lalu, yang mana tiketnya langsung ludes terjual tak ada 1 hari. Itu berarti antusiasme fans Garuda sangat besar untuk menyaksikan pertandingan di GBK. Hal yang lebih gila terjadi saat Indonesia melawan Argentina. Menurut kabar yang beredar, tiketnya sudah habis kurang dari 5 menit. Yang mana itu menjadi rekor bagi PSSI ketika mereka menjual tiket pertandingan. Momen itu juga semakin membuktikan jika daya beli dari fans Indonesia sangat tinggi. Karena mereka berani membayar mahal demi bisa melihat tim terbaik bermain di Stadion GBK. Dengan apa yang terjadi di Indonesia, membuat media hingga influencer dunia ikut tertarik menyorot Indonesia. Hal itu terbukti ketika media-media besar seperti ESPN hingga Football Premier mau membahas timnas Garuda. Hal inilah yang membuat nama Indonesia semakin dikenal dunia, dan penyebabnya adalah berkat sepak bola. Hal berbeda dirasakan AFF saat mengundang Manchester United. Soal bersaing mendatangkan klub besar Eropa, untuk tahun ini Indonesia dapat dikatakan kalah. Parahnya, kekalahan itu didapatkan oleh Indonesia dari Malaysia yang sebelumnya mampu mendatangkan Manchester United. Tapi keberhasilan Malaysia bukanlah kerja mereka sendiri, karena sebelumnya mereka bekerja sama dengan AFF untuk sama-sama mau mendatangkan tim papan bawah Premier League tersebut. Para fans Manchester United yang berasal dari Malaysia pun mendapatkan kesempatan besar untuk menyaksikan aksi dari Andre Onana dan kawan-kawan. Sementara fans MU yang berasal dari Indonesia, mereka harus rela mengeluarkan banyak uang jika ingin menonton langsung pertandingan Setan Merah. Tapi tunggu, rencana Malaysia saat berhasil mendatangkan Manchester United nyatanya mengalami beberapa masalah. Masalah pertama adalah dengan banyaknya pemain yang memilih mengundurkan diri dari ASEAN All-Star. Alasan mereka mengundurkan diri beragam, mulai dari tidak mendapatkan izin dari klubnya, hingga disuruh fokus membela tim nasional. Selain itu, Manchester United kemungkinan besar juga tidak akan membawa pemain terbaiknya. Alasannya sama, karena beberapa pemain Setan Merah harus membela negaranya masing-masing di FIFA Matchday bulan Juni. Belum lagi ditambah masalah ketika tiket pertandingannya belum habis terjual. Sebuah hal yang sangat berbeda dengan Indonesia, karena untuk urusan tiket, Indonesia pasti sangat mudah untuk menjualnya. Kini pada intinya ASEAN malah dibuat heran oleh Indonesia karena meski tidak didatangi oleh klub Eropa, nyatanya Indonesia selalu sukses dalam menggelar sebuah pertandingan, terutama pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi melawan timnas Cina. Tampaknya tiket yang dijual oleh PSSI bakalan cepat habis jika melihat animo fans Garuda yang sangat tinggi. Meski selalu sukses ketika menjadi tuan rumah, PSSI dan pemerintah Indonesia juga harus melek dengan kritikan yang diutarakan oleh Manchester United tadi. Intinya, jika tidak mau berbenah, klub-klub Eropa pastinya juga masih ragu untuk mengunjungi Indonesia. Soal ini, Indonesia tampaknya beruntung memiliki Erick Thohir. Karena berkat dirinya, ada beberapa tim yang mau datang ke Indonesia meski keadaan Indonesia masih seperti saat ini. Jadi itulah saat ASEAN dibuat heran sama Indonesia soal bagaimana cara menggelar pertandingan dengan sukses. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.